Balik lagi sama gua. Nggak balik lagi sih, gua baru bikin channel. Jadi ini channelnya Hiki Anime Orchestration, guys. Selamat datang di kamar gua, di studio gua yang biasa aja ini. Jadi di sini gua akan ngebahas gimana caranya bikin aransemen yang gokil, gimana caranya ngasih chord yang katanya miring-miring itu loh, guys, bla 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 itu loh. Itu bukan opening kita. Balik lagi ke Dua Dunia. Bareng gua Nat deh. Ini sekarang gua nggak bareng. Nama gua siapa ya? Bego. Jack. Tadi palsu ya. Bukan channel gua, bukan. Tetap ini Dua Dunia. Yuk nggak salah, jangan cabut dulu, Channel gua. Kok channel? Enggak. Dikeroyok lagi nanti gua. Nah, hari ini kita nggak bareng Koatoy ya. Koatoy kemarin udah bilang katanya diserahin ke gua. Bakalan gue yang bawain full satu episode ini. Tapi bareng ini. Bareng komposer kita. Bang Hiki ya? Hiki. Bukan Hiki Komori ya. Gua masih keluar kok. Oke, maksudnya keluar nggak nongkrong ya. Keluar sekarang lagi di dalam. Keluar di dalam. Hangat. Enak keluar di dalam. Balik lagi sama gua Nat, nama gua Nat. Nah ini, sekarang kenalin lagi aja. Soalnya kita dapat personil baru, 2 orang, ya kan? Ada krucu baru. Nah, ada krucu baru, ada ibu-ibu yang bisa dibantai baru, ya. Iya. Nah, ini kenalin, ini namanya Bang Hiki, komposer musik terkenal. Gila, nggak ada yang nggak kenal dia. Lanjut. Nama gua sih ya panggilnya Takata aja lah ya. Takata, Ya, nama Takata. nama wibu semuanya begitu, Pak. Enggak, nama Nggak, itu Takata tuh semua. Kirito, Kirito, Asuna apa gitu-gitu. gitu. Atau Nah, apalagi saya- yang XXX_Jinx Pro gitu. Nama Nathaniel aja udah bagus menurut saya. Jangan. Jinx Pro itu PB, Pak. Iya, salah ya. Nah, kita sekarang hari ini mau bahas apa sih? Satu lagi siapa? Oh ya lupa Pak, lupa nggak kelihatan. Kirain tadi yang putih-putih. Kenalin dulu. Namanya Bambang. Namanya Bambang. Nama Bambang. Kan Panggilnya namanya Hiki. Kan udah banyak yang II itu. Ya, bener. Lah kan. Bambang. Oke. Biar nggak Japan tapi Java. Iya. Apa? Java abis. Awas A-nya jangan hilangin ya. A yang belakang maksudnya. Lanjut aja. Langsung. Mikir dia. Nah, kita sekarang mau ngebahas tentang musik. Seperti yang kita janjiin di episode kemarin. Kita hari ini mau bahas ngulik tentang musiknya ya. Masa? Musik dari Shingeki no Kyojin. Masa sih kayaknya Enggak. Enggak. Berarti salah channel kali saya. kita kayaknya hari ini nggak ngapa-ngapain. Udah, sekian. Udah. Terima kasih. Yaudah. Pertanyaan dari saya. Nggak guys. Kemarin kita janjiin kalau kita bakalan ngulik tentang lagu opening, soundtrack maupun itu closing dari Shingeki no Kyojin. Kita bakalan abis. Closingnya enggak. Closingnya enggak? Enggak, kita cukup bahas Guren no Yumiya saja. Oh, satu lagu aja nih kita. Satu lagu aja Banyak. udah ini ya. Udah banyak. Iya, kan? Repot nanti. Betul. Nah, Soalnya sekarang ada bahasa Jermannya. Saya bukan Iya. orang Jerman. saya bisa bahasa musik. Rengas dengklok saya. Belok dikit. Susah ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam anime. Masih jok kemarin, masih jok kemarin. Pokoknya selama ada gua selalu ya anime guys. Nggak bisa. It's not anime, please. Tolong, Oke. saya. Oke. Teman saya nggak ada, saya sendirian. Kayaknya lebih enak kita ngejelasin dulu ke teman-teman kita. Mungkin teman-teman kita juga ya penikmat anime ya. Penikmat anime yang kayak tiap hari bakalan dengerin lagunya ya. Meskipun tentunya lagunya nggak SNK aja, maksudnya banyak. Ya. Tapi kayaknya kita mau ngejelasin dulu deh, apa sih anime song itu? Oke. Atau yang disebut kayak anisong ya? Anisong. Nah, coba Anisong. lu jelasin ke gua dulu apa sih itu anisong, dari mana itu berasal dan apa bedanya sama soundtrack kayak misalnya ya film Avenger punya soundtrack. Ya. Apa bedanya dengan anisong? Apa bedanya dengan azab dan bla bla bla? Nah, azab kan Ya, itu pasti kan lagunya pasti ya, yang itu. Ya yang lah itu lah. Takutnya yang gue nyanyi nanti kena ini. Iya. Copyright nggak boleh. Suara gue bersis banget kayaknya. Copyright nggak boleh. Lanjut coba. Oke. coba jelasin dulu. Jadi gini, sebenarnya kita bahas pelan-pelan ya. Ya. Jadi gini, buat lu pada yang rasa aneh nih ya, nih
buat yang belum tahu, tapi yang udah tahu diem aja. Jadi gini, gua sempat kuliah musik di salah satu kampus musik ternama nggak ya? Ya ternama lah, tapi Tapi kayak udah tutup ya? katanya sih gitu. Katanya sih gitu. Setahu gua ganti nama. Nah, enggak ganti nama udah. Jadi ya nggak perlu dibahas lah ya. Maksudnya gue pernah kuliah musik lulus, tapi sarjana yang ngomong. Sarjana atau dempa? Mampus sarjana ya. Sarjana deh. Sarjana. Oke, jadi buat teman-teman yang ngerasa kayak kok gue suka dengerin lagu Jepun ya, terus kayak pernah nggak sih Nyebutnya Jepun. Jepun. Kalau nggak Jepun, Jepangan. di Jepangan, Susah. JJ. JJ. Oke, jadi pernah nggak sih kayak misalkan nyokap bokap lu lagi di kamar gitu ya, terus nyokap bokap lu masuk, terus kayak ngapain kamu? Enggak, bukan, salah. Salasin, bos. Sing gini Ini lagu bos. Bisa Ini lagu. Ya pernah gak sih kayak lu pada terus kayak nyokap bokap lu nanya, emang lu ngerti ya denger lagu Jepang artinya apa? Pernah gak sih gitu? Kalau gue bukan lagu Jepang, gue lebih ke arah lagu Mandarin karena gue waktu itu tinggal di sana dan Lu orang Cina. Ya. Ya. Lu dengernya lagunya Shui Hao apa? Shui Haoxiang. By the way, Haoxiang. Haoxiang it's a great song ya. Please, sorry kalau gua nggak pronounce jelek. I'm not Chinese. susah how gitu. Jadi belajar Mandarin. Ya, lu orang pernah nggak kayak ditanya sama temen atau nyokap bokap atau apa, lu emang ngerti itu artinya apa? Kalau misalkan ditanya sih, ya sering sih. Karena kan kalau misalkan kayak dengar lagu, ditanya, lu denger lagu apa? Lagu Jepang, emang lu ngerti lagu apa liriknya? Kalau gua sih, iya atau enggak, karena gua juga agak belajar bahasa Jepang juga kan. Wih, Oh, wibu bermanfaat, dia belajar Jepang juga ikut. Iya. Akhirnya ada manfaatnya. ada manfaatnya. Lanjut lagi. Dari lu. Kalau gua sendiri sih, Bang jujur aja, Bang. Gimana sih Bang? Om aja om. Om Bang. Biar kalau bang kan susah tuh. Siap. Nanti dikira K-pop lagi. Iya. Gitu. Apa? Lanjut, Om lanjut. Bang. Siap. Kalau Jadi kalau gimana? gua sendiri sih, jujur aja gua nggak ngerti. Ya gua Enggak, bukan lu nggak ngerti apa, pernah ditanya nggak? Oh iya, pernah ditanya ngerti nggak? Gue jawabnya nggak ngerti. Nah, terus Ya gue cari aja di Google. Kan teknologi ini udah maju. enggak, masalahnya kalau ntar misalkan kayak lu kok nggak ngerti, lu kalau dengerin jawabannya apa? Ya iya itu teknologi udah maju. Ya gue cari dong di Google. Gitu. Bener. Pakai teknologi sekarang itu. Siap. Zaman bukan zaman batu bos. Siap. Dulu di Batu juga searching, browsing di Batu. Batunya tapi satu-satu. Bodoh. Kirim pakai CD gitu. Ya. Bodoh. Batunya yang mana ya? Ya, jadi itu fenomena yang pasti dialami setiap orang. Well, gue sharing pengalaman ya. Maksudnya bukan berarti gue kuliah musik terus gue auto jago atau gue yang paling tahu segalanya, enggak. Tapi ngerti lah. Ngerti lah, tahu lah. Dasar-dasarnya kayak kulit-kulitnya gue tahu lah. Nah, jadi kalau waktu gue kuliah dulu, ini cara apa ya? Ini cara mendeteksi lu itu suka denger lagu Jepang atau anisong. Well, lagu Jepang sama anisong nanti gue jelasin ya. Apa enggak? Jadi gini, waktu gue kuliah, itu kan namanya kuliah musik ya, belajarnya main musik, bukan belajar matematika. Ya, jauh lah. Ya iya dong. Bukan belajar bedah Kelas banget. atau belajar apa? Iya. Rakit komputer Iya, atau apa enggak. Beda, Bos. Kita belajar musik. Ya. Nah, otomatis lu disuruh dengerin banyak hal, banyak lagu gitu. Dari sekian banyak genre. Nah, gue pribadi kalau di episode-episode sebelumnya kan ada gue ya, kalau nggak salah. Satu. Satu ya, sama ya. Dari banyak satu dong, Pak. Oh, iya, satu doang. Iya, satu. Terima kasih udah diingetin, sedih saya. Ya, jadi gua waktu itu pernah bilang kalau gua pertama kali nonton anime itu dari Doraemon ya. Iya. Gue Ya. ingat banget lu dari ngomong dari Doraemon. Oke. Kok diingat? Yes, saya mengingat sampai yang semua isi saya ngomongin. Siap. Lanjut. Oke. Siap, Bos. Jadi Doraemon, cuman Doraemon bukan apa ya? Bukan anime atau karya yang bikin gua jatuh dalam lubang ini nih. Oh, Lubang anime. kewibuan. Lubang kewibuan bahasanya.
bukannya menarik ya Ya, sebenarnya. sebenarnya itu cuman kayak casual aja, kayak oh tiap minggu pagi gua Iya. nggak ada kerjaan, Dulu udah lah, gua aja nonton. asal karena ada Oh. di Indosiar dan RCTI Ya, aja. bukan gak ada kerjaan sih, gue sengaja bangun pagi buat nonton Aha. gituan. Ya, terus yang sebenarnya bikin gue into banget ke anime itu apa sih? Pertama, tentu saja Naruto. Karena di zaman gua waktu itu di Indonesia itu yang ngetop Naruto, One Piece, Iya. Dragon Ball. Well, kalau Dragon Ball itu gua nggak ngikutin, Cuman gua tahu tiap pagi ada. Nah, ada Bleach dan kebetulan yang emang bikin gua into banget itu emang pertama Naruto. Nah, kalau teman-teman ada yang ingat Naruto yang pertama ya, bukan yang Shippuden. bukan yang Shippuden ya. Itu nggak salah gua ending pertamanya itu Win ya judulnya, Iya, Win. by Akeboshi. Ah. Itu pasti banyak banget yang suka. Itu gue ingat tuh sampai pembantu di rumah gua itu senang. Itu emang fenomenal ya. Iya. Pas lagi Win itu udah sampai sekarang aja kayaknya masih Masih jadi growing. omongan. Iya, masih jadi omongan. Kalau yang nggak tahu ntar nih Itu- dikasih link di bawah. Itu Pokoknya keren. lagunya deng 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 deng. Ya, dan Ya, Terus? lanjutin. Oh, udah. Lu tadi mau ngomong apaan? Gua maksudnya jawab dong. Iya tadi si Uli Anison kenapa? udah. Anison. Belum, masih panjang. Udah Jadi gini. Iya, coba lanjut. Bapak ya. Katanya itu saya belum jawab nih. Ya, itu bayangin sampai gua dulu ada pembantu rumah tangga di rumah yang nggak tahu Jepang, orang Jawa, nonton itu anime. Itu yang pertama kali bikin gua nonton Naruto tuh terus terang pembantu gua nggak tahu dulu Naruto apaan sih Naruto apaan gitu. Bantunya lebih ribu ya. Berapa dari kembali? Terus dia kayak seneng banget sama lagu itu. Wah, berarti emang apa ya? Berarti emang lagu, musik, seni itu nggak terbatas sama bahasa. Meskipun kita nggak ngerti ya. Meskipun kita nggak ngerti, tapi kadang-kadang yang bikin kita mau dengerin apa sih? Nadanya Nada enak, Mm-mm. aransemennya Aransemennya. enak, Benar. Vibe-nya enak ya. vibe-nya Vibe-nya. enak. Ada juga yang dengerin lagu nyari jedak-jeduknya, nggak masalah. Beda orang beda. Beda selera. Beda selera. Ya. Nah, balik lagi ke cerita tadi gue kuliah yang disuruh banyak dengerin lagu. Nah, karena gue mulai masuk Wips atau Wibu itu dari sebenarnya itu dari SD sih. Lama juga ya. Dari gak tau gue kayak kelas 1 SD, kelas 2 SD kayak gue ingat tuh kelas 4, kelas 5 SD gue sama teman-teman gue itu sharing lagu, bukan lagu kayak zaman itu bukan lagu kayak Ungu atau kayak Peter Pan. Gigi ya. Gigi. Tua ya saya ya? Tua Pak. Tua. Itu nggak tahu ya? Tahu saya. Tahu. Bukalah topengmu. Bukalah topengmu. Bukan, Buka dulu topengmu. Ah, itu kan saya nggak tahu. Pasti kita Bukan. pasti kita lebih muda pasti itu nggak tahu. Siapa Bukan. bilang saya tua? Kita nggak ngomongin ada band, kita nggak ngomongin Sheila Seven, tapi please ya mereka itu band-band keren di zamannya. Tapi Sheila Seven juga masih Masih. gila sampai sekarang, suaranya mantep banget. Ya by the way yang nggak tahu produsernya Sheila Seven itu namanya Mas Stefan Santoso. Gua ngefans banget. Mas kalau nonton thank you. Nggak kenal saya Mas, saya lanjut Mas. Lanjut. Ya. Jadi langsung aja coba ke apa sih Anisong? Ya. Gue pengen tahu banget nih. Sorry. Jadi gini, Anisong itu sebenarnya lagu yang khusus dibikin buat opening dan ending biasanya sebuah anime. Kayak yang nanti kita akan bahas ini itu menurut gua salah satu contoh yang bagus banget. Gurenomiya ini. Ya, karena itu beneran apa ya, spesifik banget buat anime itu. Nah, terus gini, banyak yang suka salah sama original soundtrack. Kayak tadi lo kan nanya, Iya. apa sih bedanya kayak sama soundtrack film ini sama soundtrack film itu. Jadi gini, original soundtrack itu adalah track-track yang dibuat biasanya oleh komposer-komposer tertentu atau biasanya apa ya, circle komposer tertentu yang tujuannya buat nge-build apa ya, suasana dalam anime tersebut. Misalkan lagi ada suasana sedih, waifu lu mati gitu ya ceritanya, terus kayak gak mungkin kan musiknya juta gitu kan, pasti kayak seneng musuhnya ya seneng. pasti yang sedih-sedih. Iya, Nah, mellow. itu kita bilang namanya original soundtrack. Tapi kalau ngomongin original soundtrack kayak gitu berarti lu tau gak sih yang Naruto yang Sadness and Sorrow?
Sadness on Sorrow, gue pernah dengar tapi yang mana dia? Yang mana ya? Pokoknya yang dia tuh kayaknya aduh harus disetel kalau kayak gitu. Lanjut ya. Nggak bisa itu. Nggak bisa harus disetel. Iya, jadi kalau ambil contoh dari Naruto, anisongnya itu adalah contoh kayak si Win tadi. Iya, Win tadi yang opening ya. Ending dong, itu ending. bos. Ending maksud saya. Tapi menurut gua Win itu belum masuk contoh yang benar-benar bagus karena si Win ini masih bisa berdiri sendiri tanpa ada animenya. Beda sama yang akan kita bahas nanti. Itu kalau lu berdiriin sendiri dia sebagai lagu sendiri kayak aneh. Mungkin ya. Ini aneh. ngomongin apa sih gitu. Tapi begitu lu sandingin sama animenya, oh gitu. Kayak cocok banget jadinya. Ya. Nah, contoh original soundtracknya dari Naruto tuh yang ini loh, yang Ya. kayak gitu. Itu original soundtracknya. Oh, itu original soundtrack. Jadi, Itu dibuat sama orang yang berbeda dari yang ngerjain anisong. tapi ada kemungkinan nggak original soundtrack ini ada yang nyanyi di background soundnya? Bisa banget. Atau cuman kayak Naruto yang tadi lu bilangin cuman Bisa yang, banget. cuma asal cuman instrumen? Bisa banget. Bisa banget. Kayak contoh nih ya, ini yang gue inget, Guilty Crown. Itu ada yang nyanyi pakai bahasa Jerman, gue lupa judulnya apa, kayak Glow apa gitu yang de ta de. Sorry ya, gue nggak bisa nyanyi. De. Nah, itu lagu muncul lagi di salah satu scene tertentu di anime itu kita bilang original soundtrack karena yang ngerjain kalau ngomongin si Guilty Crown itu kan openingnya si siapa Supercell ya, si siapa So Everything bla bla bla, itu gue lupa judulnya apa, padahal tuh lagu favorit gue. Dearest ya? My Dearest. My Dearest. Nah, itu kan yang ngerjain Ryo Supercell. Nah, tapi yang ngerjain si lagu tadi itu yang ngerjain si NZK, bukan SNK ya, NZK alias Hiroyuki Sawano. Nah, itu yang nyanyi juga orang lain, Mika Kobayashi namanya. Jadi bisa banget kalau memang scene-nya mendukung itu gak masalah gitu. Jadi intinya kalau opening anisong itu kebanyakan buat opening ending. Kalau original soundtrack biasanya yang buat ngebangun suasana. Gitu guys. Jadi kalau gue mau nanya nih, kalau menurut lu soundtrack atau anisong, kita ngomongnya anisong dulu kali ya. Anisong yang paling berkesan atau yang paling wah enak didengar banget nih apa? Kalau punya lu, anisong apa? Sebenarnya kalau nanya anisong apa, gue 3 tahun belakangan dengernya anisong doang, gak ada yang lain. Alah lagu rohani. Ya. Nah, kalau ada yang ditanya paling berkesan, ada satu. Apa? Judulnya kalau ditranslate ke Indonesia itu apa ya? Itu judulnya susah banget, gue nggak bisa bacanya. Bahasa Indonesianya aja. Tapi itu dari anime, kalau teman-teman ada yang tahu, dari anime Imoto Sai Rebai. Oh iya. Itu by Chocho, lu nggak tahu kan? Gak tahu. Lu normis. Saya tahunya cuma Enggak ya guys, bercanda ya guys, bercanda ya. normal, saya bangga jadi normal. Tapi gue cuma tahunya cuma asal anime yang bisa dibilang ngetrend dan viral ya. Sebenarnya viral misalnya masuk bioskop. Ya. Nah, Yang mainstream lah, kayak sekarang tuh Gurenge. sekarang apa sih? Gureng. Iya, Gurenge. Ya, lumayan loh. Itu di Spotify 72 juta guys, gua kaget, sumpah. Itu mantep banget. Iya. Ngalahin yang Sao ya dari sebelumnya. Ngalahin yang Sao yang Ini apa? Crossing Fields Crossing itu Fields. cuma sekitar 42 atau 40 sekian ya. 40-an juta ya. 40-an juta ya. Gila. Gue cuma nontonnya ya cuma gitu-gitu doang dan dengerin lagunya juga asal yang menurut gua terkesan banget gitu, pas lagi adegannya juga terkesan. Nah, Itu mengundang banget bagi gua. nah itu Pak. Anisong, apa itu Itu anisong? Pak tujuannya dia dibuat. Coba kalau lu Kalau lagu Ya, by the way tadi openingnya by Coco ya. Gua lupa, nanti ditulis dia di bawah. Coco. Coco by Hani Coco. Wax. Coco. Itu Chico. Iya maaf. Chico. Beda ya? Beda. Oh iya beda, saya maaf. Chico anjing saya anjing. Silakan Mas.
Tadi siapa? Tabata. Takata. Tabata Kalau sama Matsui. Usai. Tabata sepatu saya. Bata itu. Kalau lagu yang berkesan ya Anisong banyak banget sih soalnya. Satu. Menurut lu yang wah ini Iya banyak keren. soalnya dia dari lahir sampai sekarang dengernya Anisong. Kalau lu kan dari rahim main. Ya, gua dengerin main game. Nah, kalau dia dari rahim udah denger Anisong. Ini dua Jadi, gila loh guys. jadi pas itu dari itu lahir. maknya kasih headphone di sini nih. Kasih denger. Biasanya kalau yang ibu normal itu perutnya kalau udah bunting itu dengerinnya lagu klasikal biar anaknya sehat. Iya. Wah, ini Katanya biar IQ-nya malah- tinggi ya. Iya, biar Ini IQ-nya tinggi. dikasih dengerin idol. Pantesan seperti ini. Dikasih dengerin idol master. Iya. Tapi apa menurut lu yang berkesan? Apakah Naruto? Enggak. Karena kan Naruto ya terkenal sekali. Ya mungkin kalau Naruto sih udah terbilang mainstream sih. Atau Doraemon? Nggak mungkin Doraemon. Siapa yang kata Doraemon? Iya. Anime yang besar mungkin banyak yang nggak tahu sih animenya. Gak apa-apa. Animenya itu Siapa tahu teman-teman ada yang tertarik nonton. Wah, iya, iya. anime sih bagus namanya Granbell. Itu ya intinya sih kayak idol-idol terus pakai robotnya gitulah. Tapi nah lagunya itu judulnya itu Negai. Dan itu artinya harapan. Harapan. Yang nyanyi itu Uru. Siapa Kalau namanya? Uru itu Uru. Uru. Nah, Namanya Uru. Uru Bukan itu uruk ya, beda. Urut mah beko, Bos. itu lagu yang berkesan. Kenapa itu jadi lagu yang berkesan? Karena ya liriknya itu ngena di hati sampai Bagus bikin ya, gua nangis. bagus ya. Terus juga memang suaranya ajib, Mantap. mantep. Ini ibarat kata nih si yang nyanyi ini judulnya ini itu ibarat kata planet Pluto. Jauh, entah di mana saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Pluto bukan planet by the way, lagi. Oh, planet aja, Pluto nya bukan planet lagi kan? Lu tadi kenapa nggak nanya gua kenapa itu lagu berkesan? Sorry guys, tadi ada mati ternyata mic-nya. Jujur aja. Ada kesalahan lah sedikit. Sorry ya. Kesalahan teknis. Biasa. Sorry. Mati tiba-tiba mic-nya. Kurang budget. Iya, kurang budget ya. Nah, Kalau lanjut. mau sponsorin bisa email di bawah. Ya, kita buka Saweria. Iya. Gitu. Lanjut. Tadi kita ngomongin masih anime yang berkesan ya. Anisong. Anisong yang berkesan. Bagi lo apa Anisong yang berkesan? Kalau Bang, gua ya, sih Bang. Anisong yang paling Iya. berkesan buat gua sebenarnya banyak. Ya. Tapi yang paling utama tuh dari ini Oregairu season 2. Judulnya tuh Harumodoki dari Yanagi Nagi. Wah, itu guys, itu my favorite anime Ya, all the guys. time. Tadi ngulang kayak gini. Tadi kurang guys. Tadi ngulang guys, kayak gini. Tadi kurang kayak gini. Tidak sehype tadi ternyata. Saya tadi ternyata. Tapi itu kata mereka anime yang lumayan. Anime yang lumayan ya. Iya. Anime yang lumayan. Well, buat teman-teman yang biasanya ngikutin shonen jump series kayak Kimetsu no Yaiba, terus kayak AOT, terus kayak apa sih? Promise Neverland. Nah, yang kayak gitu-gitu, yang action. Ini nggak ada action sama sekali, nggak ada berantemnya sama sekali. Nah, kalau yang kayak minggu lalu si Bapak Edo ngomong kalau AOT itu 70-30, tadi juga ada. Iya. Ini Yang ini gue bisa bilang 90-10 lah. 90-10 Realistisnya Sisisnya 90%, 10%-nya spice. Pas banget. Jadi ini ceritanya tentang ini ya, Romcom. Romantis. Itu komedi romantis. Romance and comedy. Ya. Betul. Oke, kita langsung aja berarti ya. Langsung Karena aja sudah lah. mulai pencahayaan kurang, Karena tadi juga kita udah rekam, cuma pasti Iya. nggak keluar. nggak keluar. Jadi Ya. Kasihan editornya. Langsung kita masuk ke Guren no Yumiya yang anime song yang anisong yang bakalan kita bahas sekarang, yaitu Guren no Yumiya. Apa sih artinya Guren no Yumiya itu? Coba dijelasin dulu. Yumiya itu artinya adalah Crimson Arrow, bow and arrow. Oh, no ini dan. Iya. No ini dan artinya dan. No itu No itu lebih. mendingan ini deh yang jawab. Gua Ya, nggak coba. pernah belajar bahasa Jepang Nah, ya. soal. No itu apa? No itu lebih apa ya kayak Konsep kepunyaan. konsep kepunyaan misalkan Ya.
Oke, Boku no Mono Iya, Boku no itu Mono. barang gua, punya gua. Berarti Guren no Yumiya berarti Crimson kepemilikan Arrow. No, Kebalik apa? dong. Kembali. Ya, Kalau bahasa atau Jepang Arrow. kita susunannya kembali. Oh, Iya. oke. Oke, ini bakalan jadi bahasan belajar bahasa Jepang. Jadi artinya Apa The Crimson Bow and Arrow. Crimson itu artinya itu kayak warna ya. Warna. Warna seperti merah Warna darah. makanan. Warna makanan. Gak ada tuh warna makanan namanya crimson. Bagi warnanya apa crimson? Gak ada ya. Tolong. Kalau di toko cat mungkin ada. Ya, toko cek. Iya. Lu ke tempat toko kue, Mas saya mau beli ini dong apa? Warnanya Warna apa? kue, warnanya apa? Crimson. Gak ada ya berarti. Jangan dicoba, gengs. Nah, kita mau bahas ini artisnya aja. Berarti kan abis dari kita kenal artinya, siapa sih penyanyinya? Komposer, maksudnya itu komposer ada penyanyinya kan? Ada Oke, penyanyinya. jadi yang sejauh yang gue pelajarin, Hmm. jadi yang ngebawain si Guren no Yumiya ini sebuah apa ya? Band. Well, gak bisa dibilang band juga, tapi ya band. Namanya Link Horizon. Ini tuh kalau gue dengar lagunya, dia tuh kayak ada background sound yang rada kayak ngepam, tapi bukan berasal dari alat musik. Alat musiknya bukan dari alat musik band. Apakah dia kayak campuran orkestra? Ya, ada. Dia ada Ada. orkestranya Ada juga. orkestranya Berarti juga. bisa dibilang campuran orkestra dengan band. Band. Kayak di lagu-lagu let's say apa Kimi no Nawa. Ya. Your Name, ya kan? Your Name. Itu kan namamu. nah, Itu keren banget kalau di keren Indonesia sumpah namamu, ya kan? Nama Itu kowe. itu lagunya campuran band dengan Band, orkestra itu orkestra. kayak menurut gua anjing ini keren banget. Kayak meskipun si drum dan bukan drum sih, kayak gitar ini gak terlalu berasa ya. Ya. Nah, gak terlalu berasa ya. Terlalu lebih berasanya kayak arah biola, Orkestranya, ya. ya, atau si lain-lainnya ya kan. Ya. Kalau menurut lu nih, Hmm. si artis ini kompatibel nggak menyanyikan lagu ini? Keren gak sih menurut lu? Kompatibel. Kompatibel. Ini apa sih cocok? Oh, oke. Cocok gak ngebawain ini? Kan mas kita bisa ngomongin banyak seperti Lisa ngebawain Gurenge di Kimetsu no Yaiba. Dengan pembawaan dia yang gua nonton live itu keren banget. Dia sampai keringetan nyanyi sampai loncat-loncat. Bukan yang dangdut ya guys ya. Bukannya koplo. Bukannya koplo. Tapi itu bener-bener kayak pembawaannya menjiwai banget. Kalau menurut lu Oh. Linked Horizon ini dia ngebawain si Gureno Yomiya ini gimana? Kalau gue pribadi, gue belum pernah ngeliat si namanya Mas Revo yang nyanyi ya. Bukan motor ya, please ya. Anjir tuh. Kan ada. Ya ada Revo motor. Gue sih nggak pernah lihat Mas Revo ini live, belum pernah lihat. Mungkin kalau yang teman-teman udah pernah lihat, boleh kasih komen di bawah. Karena seperti kalian tahu, gue nggak tahu segalanya, tapi apa yang gue bilang pasti benar. Ya. Anjay. S1 permusikan. Ya, jadi gue belum pernah ngeliat dia live. Cuman gini, si Revo ini itu komposer sebenarnya. Komposer. Jadi Berarti dia punya kemampuan untuk kayak yang gini-gini gak sih? itu beda. Itu Itu konduktor. namanya konduktor. Tapi dia komposer, right? enggak. Enggak pasti. Enggak Enggak harus. selalu. Nggak harus. Nggak harus. Itu beda skill set nanti. Oke. Kayak gua gak bisa Kondak. Enggak, tapi Karena- bisa ngekompos. Bisa, karena waktu gua kuliah gua nggak ngambil kelasnya. Oh. Gua bego sih. Oke, lanjut. Nata. Ya, jadi si Mas Revo ini sebenarnya adalah komposer. Nah, dia sebenarnya kalau gue lihat sih mirip-mirip Supercell. Jadi gini, si Revo ini ngumpulin teman-teman buat bikin satu tim. Sebelumnya namanya Sound Horizon. Sound Horizon. Sound Itu Horizon. sebelumnya. Itu kalau gua nggak salah ingat 2012 atau 2013 entar adalah pokoknya di Iya. sekitaran sini. Iya. Nah, awalnya dia bentuk Sound Horizon dan yang gua lihat di Wikipedia sih mereka bilangnya nyebut dirinya fantasi band, kayak band-band yang mainin musik-musik fantasi. Sejenis ini. Sejenis ini. Nah, tapi kalau menurut gua yang ini nggak fantasi banget. Karena sebelumnya si Mas Revo ini pernah ngerjain lagu buat game. What game? Game. Game apa? Namanya Bravely Default. Oh, I don't know. Bukan Berani dari Sononya, Ya. bukan.
nggak tahu itu game pasti game Jepang juga ya? Ya, Game itu Jepang tuh keluaran Square Enix juga. Oh, kok ada Square Enix? Ya, Square wow. Tapi situ kan nggak main JRPG. Actually Kenapa? gue main itu RPG. JRPG. Gua nggak main. JRPG. JRPG. Spesifik JRPG. Gue gak main game yang RPG. Tapi gue Square Enix ngikutin dari game yang story mode. Meski kayak Tom Clancy, Tom Clancy? Tomb Raider itu Tomb Raider dari yang season pertama, bukan season yang masih kotak-kotak ya. Yang itu ya, yang masih lancip ya. Ini kemarin. Oh. Nggak, dari yang bentukannya udah bagus sampai yang 20 years anniversary itu ngikutin. Oh. Nah, itu bagus banget sih emang dari sekarang. Lu berarti sukanya yang open world. Ya, Nah, jadi dia Oke, balik ya guys. Jadi kayak sorry ada yang Bagus kau. ada nyamuk masuk studio. Jadi dia bikin lagu kompos buat game Bravely Default namanya. Yeah. Dan ini emang kalau ditanya emang beneran fantasi banget. Kalau nanya ke gua, itu gue inget sama game dulu gue main di PS2 tuh judulnya Mana Kemia. Itu persis feel-nya kayak gitu. Yang nggak tahu kasihan deh. Tapi selain Linked Horizon ini, selain dari film, Oh, sama satu lagi. ada Iya. nggak sih dia nyiptain lagu untuk anime lain? Ada anime lain ada. What? Apa? Pasti kalian nggak Iya. akan menyangka. Apa? Lanjut. Dia kompos lagu buat opening Sailor Moon. Judulnya Pride Moon. Berarti itu sebelumnya dong? Sebelumnya. Tapi itu sudah menjadi nama Link Horizon? Belum. Oh, itu sebelum. Tapi setelah menjadi Link Itu Horizon. Om Revo. si apa namanya si Pride Moon tadi itu dia masih Revo. Oh, masih Pakai nama dia sendiri. sendiri. Nah, dari tahun 2012 ke 2013 itu dia Bikin bikin band. Sound Horizon ini dan nantinya ngundang penyanyi. Hmm. Salah satunya gue tahu itu ada Shimotsuki Haruka juga di situ. Nah, abis itu nggak lama dia ganti nama jadi Link Horizon. Jadi Link Horizon. Jadi setelah Link Horizon ini ada nggak sih kayak yang lainnya? Lagu lain yang ngetren dari Well, Link Horizon ini? Kalau yang gue lihat, Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada sih. jadi si Link Horizon ini agak lucu sebenarnya. Yang gue pelajarin itu adalah mereka jadi booming karena AOT. Iya sih. Karena ya Sasageo juga Iya. dia. Sasageo emang dia, dan menurut gua ritmenya juga nggak jauh beda. Iya. Bener nggak? Betul. Iya nggak sih? Betul. Cuman kayak jatuhnya lebih ke arah monoton, meskipun rada beda sensasinya. Iya. Sensasinya lebih dibawa Sasageo. ya, Sasageo. beda, lebih semangat, jatuhnya lebih semangat. Meski kalau yang Bruno nya kan kayak na 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 na. Nah, itu lebih kayak wah serem gitu ya, bawaannya serem.